Baik anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran informatika untuk kali ini. Dalam materi bab 1 ini Bapak akan mengambil satu tema pembelajaran yaitu tentang integrasi antar aplikasi Office. Sebelum melangkah lebih jauh, kita pahami dulu kompetensi dasar dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu mengenal lebih dalam integrasi antar aplikasi Office, pengolah kata atau Microsoft Word, pengolah angka atau Microsoft Excel, dan pengolah presentasi atau yang sering kita sebut dengan PowerPoint. Lalu yang kedua, kita dituntut untuk mampu membuat laporan yang membutuhkan integrasi objek data dalam bentuk angka maupun visualisasi chart atau grafik, gambar atau foto. Lalu yang ketiga, kita dimampukan untuk memakai fitur lanjut aplikasi Office. Itulah tadi kompetensi dasar yang akan kita ambil. Lalu tujuan dalam pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengenal lebih dalam integrasi antar aplikasi Office. Lalu kemudian yang kedua, membuat grafik dengan menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Dan yang ketiga, memakai fitur lanjut aplikasi Office untuk membuat hyperlink di PowerPoint ke Microsoft Word. Kemudian materi inti pembelajaran dalam integrasi Office hari ini yaitu yang pertama, mengenal integrasi antar aplikasi Office. Yang kedua, membuat grafik Microsoft Word dan Microsoft Excel. Lalu yang ketiga, membuat hyperlink di Microsoft PowerPoint ke Microsoft Word. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan sedikit tentang integrasi. Apa sebenarnya integrasi itu? Integrasi adalah adanya saling keterkaitan antara subsistem sehingga data dari sistem secara rutin dapat melintas menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Intinya adalah adanya saling keterkaitan. Saya kira ini mudah dipahami ya. Lalu kita mengenal juga adanya sistem integrasi atau integrated system. Merupakan sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan software aplikasi, baik secara fisik maupun fungsional. Lalu bagaimana cara mengintegrasikan aplikasi satu dengan aplikasi yang lain? Yang pertama adalah pemanggilan prosedur. Dengan pemanggilan prosedur, aplikasi yang akan melayani harus menyediakan mekanisme agar dapat dipanggil aplikasi yang lain. Jadi antar perangkat yang satu dengan perangkat yang lain itu harus memiliki aplikasi yang sama untuk bisa saling terkomunikasi atau terkoneksi atau terintegrasi begitu ya. Lalu yang kedua, messaging. Messaging ini merupakan aplikasi yang saling terhubung satu sama lain dengan bertukar pesan. Misalnya melalui WhatsApp, melalui SMS, atau bisa juga melalui email. Dan banyak lagi aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengirimkan pesan untuk saat ini. Lalu yang ketiga, adanya sharing database. Dalam sharing database, pengirim dan penerima ini menggunakan database sebagai media pertukaran data. Pengirim meletakkan datanya ke suatu tabel untuk kemudian dibaca oleh penerima. Ya, jadi memang sudah disiapkan, gitu ya. Lalu yang keempat adalah file transfer. Ini merupakan mekanisme yang format file dan struktur data di dalamnya sudah ditentukan. Demikian juga dengan lokasi penyimpanan file atau saluran penamaannya. Misalnya kita memindahkan atau mengambil file dari flash disk
untuk dimasukkan ke laptop atau komputer, kemudian dari komputer untuk dipindahkan ke flash disk atau dikirimkan ke komputer lain atau ke gadget dan sebagainya. Nah, tentu lokasi penyimpanan file itu sudah ditentukan, juga penamaannya, gitu ya. Cara yang paling sering digunakan dalam mengintegrasikan aplikasi Microsoft Office yaitu yang pertama pemanggilan prosedur. Jadi pemanggilan prosedur ini misalnya ketika kita ada teman di kelas, untuk memanggil teman kita pasti menyebutkan namanya. Nah, itulah prosedur ya. Kemudian file transfer yaitu tadi mengirimkan atau mengambil data dari media atau perangkat yang satu ke perangkat yang lain, itu umum dilakukan. Nah, contoh integrasi antar aplikasi Office yang pertama adalah integrasi antar Microsoft Word dengan Microsoft Excel. Nanti dalam praktiknya kita akan membuat surat massal atau mail merge seperti dalam contoh ini ya. Kemudian yang kedua adalah integrasi antar Microsoft Word dengan Microsoft Excel. Nanti bisa diaplikasikan dalam praktek dalam bentuk chart atau grafik dalam 3 aplikasi, misalnya nanti di Microsoft Word, Microsoft Excel, atau Microsoft PowerPoint. Lalu yang ketiga adalah integrasi antar Microsoft Word dengan Microsoft PowerPoint. Nah, ini nanti diaplikasikan dalam pembuatan hyperlink. Ini untuk memudahkan saat kita membuat presentasi, gitu ya. Nah, itulah tadi sekilas penjelasan tentang integrasi antar Office, dan dalam praktek nanti integrasi antar Microsoft Word dengan Microsoft Excel akan kita lakukan pembuatan biodata dengan menggunakan mail merge atau surat massal. Nah, bahan praktek yang harus anak-anak siapkan yang pertama adalah aplikasi Microsoft Office tentu saja. Yang kedua, dokumen utama atau file yang isinya merupakan naskah utama. File ini dalam bentuk Microsoft Word, ini berarti surat massalnya, suratnya ya. Kemudian yang ketiga adalah sumber data atau file yang digunakan untuk menyimpan data yang nantinya akan dimasukkan ke naskah utama. Bisa menggunakan Microsoft Excel atau Microsoft Access. Ini merupakan database atau sumber data yang akan dipakai di dalam dokumen utama atau surat utama ya. Nah, ini adalah contoh naskah utama dalam bentuk surat pada Microsoft Word. Kemudian ini adalah contoh file sumber data dalam bentuk Microsoft Word ya, yang nanti akan digabungkan di dalam surat pada Microsoft Word tadi. Setelah selesai, baiklah anak-anak, silahkan Anda membuat refleksi. Tuliskan refleksi diri Anda dalam pembelajaran pada materi ini. Hal-hal apa saja yang dapat Anda terapkan dalam kecakapan hidup sehari-hari. Silahkan nanti refleksi bisa dikirimkan dalam Google Classroom. Pemahaman kompetensi nanti bisa dikerjakan, sudah di-upload di Google Classroom ya, dan hasilnya diserahkan kembali. Demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan terkait dengan materi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.